Untuk amalan tiap hari yang sangat ringan selain istighfar adalah sesuatu yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Umar. Ini tertera dalam kitab Nasaihul Ibad. Abdullah bin Amr bin As. Jadi beliau berkata, ada 5 perkara yang jika 5 perkara ini ada dalam diri seseorang, maka akan beruntung di dunia dan akhirat. Khamsun man kunna fihi sa'ida fid dunya wal akhirah. 5 perkara yang jika seseorang mengamalkan 5 perkara ini akan beruntung di dunia dan akhirat. Amalannya ini kita semua sudah tahu. Sangat-sangat ringan dan mudah. Pasti nanti, oh ya. Untuk amalan tiap hari yang sangat ringan selain istighfar adalah sesuatu yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Umar. Ini tertera dalam kitab Nasaihul Ibad. Abdullah bin Amr bin As. Jadi beliau berkata, ada 5 perkara yang jika 5 perkara ini ada dalam diri seseorang, maka akan beruntung di dunia dan akhirat. Khamsun man kunna fihi sa'ida fid dunya wal akhirah. 5 perkara yang jika seseorang mengamalkan 5 perkara ini akan beruntung di dunia dan akhirat. Amalannya ini kita semua sudah tahu. Sangat-sangat ringan dan mudah. Pasti nanti, oh ya, sekali dengar langsung saya jamin bisa. Amalan yang pertama, kata Abdullah bin Amr bin As, awwaluha ayyadhkura la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah waqtan ba'da waqtin. Yang pertama zikir selalu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ingat Allah, ingat Rasulullah. Kalau enggak terlalu payah kepanjangan, Allah, ya Rasulullah, ya Allah, ya Rasulullah, ya Allah, ya Rasulullah. Ini zikir cuman begini, tapi manfaatnya luar biasa. Di dekat pesantren kami, di Pondok Sarang, Rembang, itu tempat Syekh Maimun berada di sana. Di sana itu ada, dekat pondok kami itu pesisir, laut, karena Pantura, bagian utara. Jadi di pinggir laut itu ada seorang kakek-kakek nelayan yang meninggal. Kemudian setelah meninggal lama, kuburnya memancarkan cahaya sampai ke langit. Yang melihat adalah ulama sekitar situ. Wali-wali di sana itu udah biasa, bisa cakap sama ahli kubur biasa. Seperti Mbah Ahmad bin Syu'aib. Mbah Syu'aib dan Mbah Ahmad bin Syu'aib itu sebelum mendirikan madrasah yang tempat kami sekolah, yaitu Madrasah Ghazaliyah Syafi'iyah di Sarang, Rembang, itu ahli kuburnya ditanya, boleh enggak tempat ini didirikan madrasah untuk anak-anak belajar? Ditanyai, boleh. Akhirnya didirikan madrasah sana. Sekarang madrasahnya besar, muridnya sudah 2000 lebih. Alhamdulillah saya termasuk alumni dari sana, termasuk Gus Baha. Ya, Kiai Haji Bahauddin Nur Salim juga alumni dari sana. Jadi orang bisa cakap dengan ahli kubur. Nah, ini orang situ bisa nampak, ulama-ulama situ dulu nampak ada sinar dari kuburnya si kakek itu sampai menjulang ke atas langit. Akhirnya diusut, ini makam siapa? Oh, ini makam kakek ini. Apakah masih hidup? Keluarganya ada yang masih ada? Oh, ada, itu istrinya. Ditanya. Kemudian dicari istrinya, ditanya, apa amalan si kakek itu dulu masih hidup? Kok bisa
memancarkan cahaya sampai ke langit. Seingat saya nggak ada amalan khusus si kakek itu, laki saya itu. Cuman yang saya sering lihat, kakek itu dimanapun lisannya selalu mengucap ya Allah, ya Rasulullah, ya Allah, ya Rasulullah, ya Allah, ya Rasulullah. Sambil betuli jaring untuk nangkap ikan itu pun zikirnya itu ya Allah, ya Rasulullah, ya Allah, ya Rasulullah. Bukan lagi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi cuman ya Allah, ya Rasulullah, ya Allah, ya Rasulullah. Itu bisa mendapat kemuliaan sampai seperti itu. Maka kita kalau bisa ini pun diamalkan. Diajak imam sholat subuh zikir ini, ya siap zikir sebelum amin doa baca ini tahlil, ya la ilaha illallah, la ilaha illallah pada subuh di Masjid Al Barokah sudah masjid tempat kami. Siap subuh baca minimal 33, paling banyak 100. Untuk apa? Bekal kita satu hari dibekali dengan tauhid la ilaha illallah. Supaya nanti satu hari itu ada apa-apa kita sudah ingat la ilaha illallah. Jadi nanti kalau kita kecelakaan, kita jatuh, kita kena musibah, yang dipanggil siapa? Ayam. Yang dipanggil siapa? Mama. Jatuh kereta, mama katanya. Nabrak kucing, ayam katanya. Minimal yang disebut Allah. Inna lillah. Kalau kita sudah ingat pagi sudah diucapkan kalimat tauhid, kita pun nanti kena musibah yang diingat adalah la ilaha illallah dengan mudah. Yang kedua, wa idzabtuliya ketika diuji bibaliyatin dengan musibah, dengan bala, qala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ruya anau sallallahu alaihi wasallam qol la tuksiru al kalam bi ghairi dzikrillah. Nabi bersabda, jangan banyak ngomong selain zikir kepada Allah. Fa inna kasratal kalam bi ghairi dzikrillah qaswatul qalbi. Sesungguhnya banyak ngomong selain zikir kepada Allah itu bisa mengeraskan hati. Wa inna ab'adan nasi minallahil qalbu al-qasi. Sesungguhnya paling jauhnya manusia dari Allah adalah manusia yang mempunyai hati yang keras kepala, hatinya keras, enggak mudah ingat sama Allah. Sudah dengar nasihat, sudah dengar ayat-ayat Allah, sikit pun tak tersentuh. Itu orang yang keras hatinya. Bahkan dinasihati, jawabi aja. Itu udah keras hatinya. Diajak ke masjid, jawabi aja, Masya Allah. Nauzubillah min dzalik. Ya. Ini apa kata Nabi? Jangan banyak ngomong. Kalau enggak tentang zikir kepada Allah. Kalau banyak ngomong itu bisa mengeraskan hati kita. Yang kedua adalah orang yang ketika, ini amalan yang kedua, ketika kita diuji, diberi ujian musibah, maka kita ingat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang pertama tapi zikir apa? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang kedua ketika dapat musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bangkit dan ucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bukan cuman perkataan saja, tapi ini harus dijadikan prinsip bahwa semua yang kita miliki, jiwa, raga, harta, semua keluarga ini adalah milik Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dan sesungguhnya kita semua, harta kita, pangkat, jabatan, semua akan kembali kepada Allah. Tidak ada yang kita sisakan sedikit pun.
Maka orang kalau sadar semua milik Allah dan akan kembali kepadanya, akan mudah ketika kehilangan. Tapi kalau merasa memiliki harta, merasa ia yang susah payah mencarinya, nanti hilang, wah berat itu. Karena merasa memiliki. Tapi kalau dari awal sudah ditaruh di sini, ini bukan milik saya, ini milik Allah. Suatu saat akan kembali kepada Allah. Ringan hilang. Ringan. Tapi kalau sikit pun harta kalau ditaruh di sini di dalam hati, merasa kita miliki, hilang, Masya Allah berat kali. Ya, punya kereta baru gitu, Masya Allah berat kali. Mau ninggal sholat ditengok, oh masih ada. Takbir sudah keingat, ada enggak ya? Ngelirik lagi, sujud, duduk, salamnya cepet-cepet, oh masih ada. Karena apa? Ditaruh di sini. Enggak pun kereta, kalau imannya cetek, bahkan ya ujiannya cetek, slop baru pun sudah kepikiran. Slop baru, harga 500.000. Masya Allah. Ditaruh tempat yang paling sudut. Kalau bisa dibalik biar nggak nampak orang. Dibalik satu itu masih mikir, nanti ku balik satu nampak cantik. Dibalik pula nanti, wah balik dua-dua. Dibalik dua-dua nanti nggak nampak aku kayak mana, ditendang orang, akhirnya diikat digembok. Selop digembok ya dibawa sampai gembok-gemboknya kan. Kayak santri di pesantren kami gitu. Selopnya digembok. Lupa dia nyangkutkan di pagar. Akhirnya dibawa sama gembok-gemboknya kan. Akhirnya disangkutkan di pagar, aman itu. Itu saking takutnya hilang. Ya betul, santri itu betul. Karena saya ngalami. Saya sudah jadi ustadz pun ngalami kehilangan selop. Dan ternyata beda. Sekali kehilangan, ikhlas. Swallow harga 10.000, ikhlas. Besoknya beli hilang lagi, mulai gerundel, kurang ajar santri. Gosok pula selopnya ustadz, mulai gak ikhlas. Ketiga hilang meneh, awas ketangkep. Sudah mulai gak ikhlas. Ini kalau ditaruh di sini begitu. Tapi memang betul, karena saya mengalami sendiri. Saya di Jawa nggak pernah selop hilang, karena di Jawa selop begitu keluar dari pondok siap mengajar, selop ditatakan sama santri. Itu santri di Jawa, ditatakan santri. Jadi nggak kecarian ustadz. Selop pun banyak di situ, selop ustadz walaupun swallow dicari, ditatakan. Kira di sini sama kayak gitu. Pindah saya di sini, selop, sama mungkin. Begitu saya keluar dari kelas, saya cari selop mana lain. Selopnya sudah pulang duluan, pindah asrama. Ternyata sudah digosok sama santri. Alhamdulillah. Selopnya bisa digosok. Di sana beda sama di sini. Kita kalau memiliki apapun dan tidak merasa memiliki, itu kalau hilang itu ringan. Ya. Begitu juga kalau kita sedikit pun harta, kok merasa kita itu memiliki, hilang berat. Kita hidup di dunia ini, semoga ini bukan jadi omongan saya saja. Karena kalau kita berat dengan sesuatu, sering kita ucapkan, itu akan menjadi ilmu bagi kita. Belum kita pandai mengamalkan, belum menjadi amal kita. Kalau kita sering ucapkan, insya Allah nantinya akan menjadi amalan bagi kita. Ya, kita kalau dunia ini kita anggap berat, ya, dunia ini kita anggap berat untuk kita tinggalkan, maka harus sering-sering kita latihan meninggalkan dunia ini perlahan-lahan. Salah satunya saya kesini itu dalam rangka latihan meninggalkan dunia. Saya hidup di Jawa dengan keluarga semua, kumpul. Dulu dari kecil saya itu ketakutan sekali kalau berpisah dengan orang tua. Berpisah dengan mama itu hal yang sangat menakutkan. Saya ingat sekali ketika saya masih umur 7-8 tahun, mama pergi ke rumah nenek, bapak pergi kenduri. Di rumah saya sendiri, nangis saya di situ. Kemanalah semuanya, adik-adikku dibawa mama ke tempat nenek, bapakku pergi kenduri,
Dulu lampu ndak ada. Lampu itu lampu uplek. Lampu uplek itu kalau kena angin mati. Kalau sudah gelap, wes aku cilik gak wani menyalakan sendiri. Ngerungkuk ning tempat tidur. Pulang bapak bawa nasi, aku nangis. Di situ sampai sekarang saya ingat, mengerikan juga kalau berpisah dengan keluarga. Cemana nanti kalau aku kehilangan bapak, kehilangan mama. Tapi begitu saya mondok, saya besar, rasa takut itu harus dihilangkan. Kehilangan orang tua harus dipersiapkan. Kehilangan keluarga harus dipersiapkan. Maka saya berpisah dengan orang tua, saya tinggal ke sini. Rindu. Jauh, nggak bisa berpelukan, nggak bisa cium tangan. Dulu yang setiap hari mau ke pesantren harus minta restu, cium tangan, sekarang nggak bisa. Paling lewat video call saja. Nah, ini latihan untuk meninggalkan dunia ini. Sesuatu yang berat dulu saya alami, sekarang bisa. Kenapa saya latihan begitu? Karena saya pernah dengar. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah di dunia itu seakan kalian orang asing. Au abirus sabil, atau hanya sekedar nyebrang jalan saja. Seberapa lama kita nyebrang jalan itu? Ya enggak lama. Orang asing itu cemana? Bapak-bapak mungkin di sini ada jamaah yang dari luar. Ada enggak keinginan untuk balik pulang? Insya Allah. Dari Bogor apalagi? Saya dari Jawa Tengah. Lebih jauh aku meneh. Pengen pulang. Sudah berapa lama khuruj? 40 hari. Udah ngumpul. Pulang langsung, ya kan? Apa nggak pengen pulang? Pengen pulang. Ya. Orang yang waras begitu. Kalau pergi pengen balik pulang. Sama kita di sini di dunia ini. Di dunia ini kata Nabi kun fid dunya ka'annaka gharib. Anggap di dunia itu kok orang yang monco, orang yang pergi di tempat orang asing yang punya keinginan untuk balik. Rumah kita sejatinya adalah akhirat. Maka nanti kalau ditanya lebih detail, lama-lama jadi nggak mau pulang. Kita sudah tahu rumah kita Bogor, kita pengen pulang ke Bogor kalau sini sudah selesai waktunya khuruj, ya kan? Pulang seneng karena pulang bertemu keluarga. Waktu kita di dunia 60 tahun. Kalau ini sudah 59 tahun 11 bulan. Udahlah, nggak usah pantangan apapun, makannya aja lah semua itu. Nah, kalau kita sudah dipanggil oleh Allah, disuruh pulang, seneng? Kan diem. Mau dijawab seneng, takut besok nggak jadi pulang. Ya. Kata Nabi kun fid dunya ka'annaka gharib au abirus sabil. Jadilah fid dunya itu seakan kau orang asing atau hanya sekedar menyeberang jalan itu yuk. Dari kita di alam kandungan nyebrang ke alam kubur lewat seberangan ini apa? Dunia ini. Walaupun nampaknya 60-70 tahun tapi cuman nyebrang jalan. Lebih lama nanti kita mungkin dikubur, lebih lama lagi nanti kita di akhirat. Dan supaya enggak berat, kita harus ingat yang namanya rumah tinggal kita yang sebenarnya. Ingat dunia ini bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Kalau kita diuji Allah, ingat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau ingin melakukan sesuatu yang berat, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. La haula, tidak ada kekuatan menghindar dari kemaksiatan. Wala quwwata, tidak ada kekuatan untuk melakukan ibadah illa billah, kecuali dengan Allah al-ali yang maha luhur, al-azim yang maha agung. Wa idza utiya nikmatan, yang ketiga, amalan yang ketiga. Kan ringan-ringan amalan. Wa idza utiya nikmatan, ketika diberi Allah nikmat, qala, berkata alhamdulillahi rabbil alamin, syukron li nikmah, untuk mensyukuri nikmat. Gampang ya?
dapat nikmat, alhamdulillah. Nikmat tuh banyak sekali. Dapat bangun tidur, bisa bangun tidur pagi, alhamdulillah. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Siap makan, alhamdulillah. Alladzi at'amana wa saqona wa ja'alana minal muslimin. Siap sholat, alhamdulillah. Loh, siap sholat kok alhamdulillah? Enggak ada tuntunan ya. Kok enggak ada tuntunan? Syukur kok enggak ada tuntunan. Siap sholat ya istighfar, ada dalilnya. Siap sholat alhamdulillah. Loh, sholat bisa kita lakukan sampai selesai. Itu adalah nikmat yang luar biasa. Masa salah bersyukur atas nikmatnya Allah? Dalilnya mana? Dalil. Bersyukur kok. Dalilnya sudah banyak. Siap sholat boleh, alhamdulillahirabbil alamin. Siap sholat sama kayak kita siap makan, alhamdulillah. Alladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Siap bangun tidur, alhamdulillah. Siap minum, alhamdulillah. Karena itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. An Samrah bin Jundub radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul kalam ilallah arba'. Kalimat yang paling, ucapan yang paling dicintai Allah ada 4. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. La yaduruka bi ayyihin bada'ta. Tidak masalah kamu baca mana yang lebih dulu. Bisa subhanallah dulu, bisa alhamdulillah dulu, la ilaha illallah dulu, Allahu akbar dibolak-balik tidak masalah. Tapi yang jelas 4 kalimat itulah yang paling dicintai Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Wa ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala qulu la ilaha illallah wallahu akbar wa qulu subhanallah walhamdulillah wa qulu tabarakallah fa innahunna khamsun la ya'diluhunna syai'un. Karena sungguhnya 5 perkara itu tidak ada yang menandinginya. Rawahu Ibnu Sirsiri. Yang keempat, wa idab tada'a fi syai'in qala bismillahirrahmanirrahim. Amalan yang keempat, kalau memulai sesuatu maka ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dzibalin la yubda'u fi bismillah la yubda'u fihi bihamdillah fa huwa aqta. Setiap perkara yang mempunyai nilai positif yang tidak diawali dengan alhamdulillah maka terputus berkahnya. Tapi wa fi riwayatin kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillah, yang tidak diawali dengan bismillah maka fawa aqta, fawa ajdam, fawa abtar, maka terputus berkahnya. Mulai dengan bismillah. Mau ngapain pun bismillah. Mau makan bismillah. Mau minum bismillah. Mau tidur bismillah. Mau berhubungan badan bismillah. Maka tidak akan diikuti syaitan. Mau berhubungan badan enggak sanggup, banyak-banyak doa. Wis kadung ngene iku koma yakumu kiaman. Wis gak sempat meneh donga-donga.
Nek koma aku kiaman wis gak inget donga. Allahumma jannibna syaiton wa jannibi syaiton ma razaqtana. Wis gak iku kadon wis panjangan. Jadi bismillah kadang gak terucap cuman di dalam hati. Yang penting dalam hati bismillah. Supaya gak diikuti sama syaiton. Ya. Kalau langsung main tancap gas, yo syaitonnya yo melu. Nimbrung itu. Anaknya jadi setan. Anaknya pun nanti jadi setan. Ketika memulai sesuatu, ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Yang terakhir, wa idza afrata danban. Ketika wa idza afrata minhu danban, ketika sudah terlanjur melakukan dosa, maka langsung berucap astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Nah, istighfar. Umat Nabi Muhammad ini umat yang sangat istimewa. Kenapa istimewa? Karena kalau melakukan kesalahan, melakukan dosa, masih diberi kesempatan beberapa saat untuk bertaubat, tidak langsung dicatat. Ya. Malah dalam riwayat hadis sahih, umat Muhammad ini saking istimewanya, mau melakukan kebaikan, punya niat melakukan kebaikan, sudah ditulis kebaikan. Satu kebaikan. Tapi ketika sudah dilakukan kebaikan itu, ditulis lagi kebaikan. Jadi dua. Kalau ingin melakukan dosa, baru niat, belum dicatat. Kita mau melakukan dosa, belum kita lakukan, belum dicatat. Sudah dilakukan dosa itu, masih diberi kesempatan untuk bertaubat. Ya. Kok sudah 1 hari nggak bertaubat, maka baru dicatat. Ada yang bilang 6 jam, ada yang bilang 1 hari. Makanya kata Nabi apa? Wa atbi'is sayyi'atal hasanah. Ikutkan perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Ketika kamu melakukan kesalahan, cepat-cepat kamu ucapkan kebaikan, lakukan kebaikan. Tamhuha kata Nabi, maka kebaikan itu akan menghapus keburukan yang kamu lakukan. Berbuat dosa cepat-cepat astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, wa atubu ilaih. Kalau dosanya dengan manusia langsung cepat-cepat minta maaf. Ya, berbuat kesalahan dengan istri cepat-cepat minta maaf. Berbuat salah dengan anak cepat-cepat minta maaf, dengan tetangga cepat-cepat minta maaf. Sampai saat ini insya Allah saya kalau ada salah sama istri, duluan saya minta maaf. Ya, duluan saya minta maaf. Bukan karena takut nggak dikasih jatah, bukan. Tapi itulah yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Ya, cepat-cepat minta maaf. Tapi karena itu nanti dia kalau salah juga minta maaf. Karena ini bukan cuman kita mengamalkan, tapi juga mengajari keluarga. Cepat-cepat minta maaf. Karena kesalahan itu bisa dihapus dengan kebaikan yang kita lakukan. Mengucapkan salah kalimat yang tidak baik, langsung ucapkan astagfirullahaladzim. Ya, astagfirullahaladzim. Wa asbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Ikutkan perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Langsung dihapus perbuatan buruk tersebut. Itu ya, 5 amalan yang jika kita bisa amalkan, insya Allah kita akan beruntung di dunia dan akhirat. Nabi bersabda, ala adullukum ala da'ikum wa dawaikum. Aku tunjukkan penyakitmu dan obatmu. Penyakitmu dan obatmu, kata Nabi. Inna dawa'akum, obat kalian, inna da'akum, penyakit kalian, adzunub, penyakit kalian itu dosa-dosa kalian. Ya. Wa dawa'akum, sesungguhnya obat-obat kalian, al-istighfar. Obat kalian itu apa? Istighfar. Maka banyak-banyak istighfar. Jadi sakit yang kita alami itu ya penyebabnya salah satunya adalah dosa. Makanya humasanatin demam 1 tahun
itu menjadi pelebur dosa. Humma yaumin, demam selama 1 hari itu menjadi pelebur dosa 1 tahun. Maka kadang dosa itulah yang menjadi penyakit bagi kita, dan obatnya adalah istighfar. Amalan yang terakhir yang bisa kita tingkatkan di bulan Rajab ini, walaupun kita sudah melakukannya sebelum-sebelumnya, kalau bisa kita tingkatkan, yaitu sedekah. Apa Pak? Keutamaan sedekah di zaman Nabi Musa. Nabi Musa itu terkenal kalimullah, manusia yang bisa bercakap langsung dengan Allah. Suatu ketika ada kaumnya miskin terus hidupnya. Mungkin dia udah capek miskin, akhirnya dia ngobrol, "Bang, kita kan udah lama miskin." Ya, mintalah sama Nabi Musa. Nabi Musa kan bisa cakap langsung sama Allah. Mbok kita ngadu supaya diberi rezeki. Ya di akhir hayat yang mau enak juga lah, Bang, masa miskin terus kan enggak enak. Ya wis, kita ngadu ke Nabi Musa. Terakhir ngadu sama Nabi Musa dikabulkan. Nabi Musa ngadu sama Allah tentang 2 suami istri ini yang ngeluh karena miskin. Apa kata Allah kepada Nabi Musa? Nabi Musa disampaikan kepada orang itu, "Alhamdulillah, kamu dikabulkan permintaanmu. Kamu akan dikasih Allah rezeki yang melimpah. Kamu akan jadi orang kaya. Alhamdulillah, tapi cuma setahun. Setelah itu miskin lagi." Udahlah, nggak apa-apa Bang, daripada nggak sama sekali. Beberapa hari kemudian dapat rezeki yang tidak disangka-sangka. Kaya raya, paling kaya di kampung itu. Tapi dengan kekayaan ini dia tidak lupa, "Bang, mumpung kita kaya, kita bantu semua orang miskin di kampung ini. Kayak manapun setahun habisnya." Nah, mungkin kalau kita kaya dikasih jarak waktu mungkin kayak gini juga ya. Kayak manapun habis ini Bang. Kita bangun pesantren, kita bangun masjid, kita bangun panti asuhan, orang yatim, anak yatim kita santuni semua, janda-janda kita, pokoknya kita bantu orang sebanyak-banyaknya. Cuman setahun loh Bang. Ya sudah deh, kita bantu mereka semua. Setelah dijalankan itu, sudah harta sudah berdatangan entah dari mana kan, dibantu semua orang miskin. Nggak lupa dia sedekah itu, lancar tiap hari sedekah. Nggak terasa sampai setahun lebih. Akhirnya Nabi Musa sampai sanksi. Loh, apa Allah lupa atau gimana ini? Katanya setahun. Ini sudah setahun lebih, hampir 2 tahun ini. Akhirnya Nabi Musa ngadu sama Allah. "Ya Allah, Engkau bilang sama ke aku hari itu, Engkau bilang kau mengasih kekayaan ini cuma setahun. Ini sudah hampir 2 tahun kok nggak miskin-miskin." "Wahai Musa, memang aku bilang setahun. Tapi setelah kubuka satu pintu rezeki bagi hambaku itu, ternyata mereka berdua malah membuka pintu rezeki bagi hamba-hambaku yang lain. Dengan aku membuka satu pintu rezeki saja bagi mereka berdua, suami istri, mereka sudah mau membuka pintu rezeki bagi hamba-hambaku satu kampung. Aku malu kalau ada hambaku yang lebih dermawan daripada aku. Masa mereka berdua sudah mau membuka pintu rezeki orang lain, sementara aku malah mau menutup pintu rezekinya. Maka aku biarkan dia tetap kaya." Maka Bapak jamaah yang dimuliakan Allah, kalau misalkan saat ini kita sudah diputuskan, qadoknya Allah, keputusan Allah menentukan kekayaan kita hanya sampai 2021, ya, maka mungkin dengan sedekah yang kita lakukan, kita masih diberi kesempatan untuk jadi orang kaya di tahun selanjutnya. Maka jangan berhenti sedekah. Tidak ada ceritanya orang sedekah jadi miskin. Sudah Pak, itu amalan-amalan yang mungkin bisa kita amalkan di bulan Rajab ini. Untuk amalan khusus sebenarnya tidak ada hadis yang sahih, cuman kita
anjurkan untuk meningkatkan kualitas ibadah untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan. Bulan Rajab bulan untuk menanam, bulan Sya'ban untuk memupuk, dan Ramadan untuk menuai panen, memanen hasilnya. Semoga bermanfaat pertemuan malam ini. Jika ada salah pasti dari saya pribadi, jika ada benar pastilah dari Allah semata. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.